Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Prasetya dari kelompok 9, materi tentang talaah ayat Al-Quran dan hadis tentang penciptaan manusia, yang didampingi oleh Aderina Putri Utami dan Yeri Dede Sulistian. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia berawal dari air mani atau sperma yang terpancar, namun hanya setitik yang menjadi manusia, sehingga Allah memberikan nikmat hidup melalui proses tersebut. Sebelum adanya proses pembuahan dalam rahim wanita, ada kurang lebih 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu. Dari 250 juta sperma yang terpancar, hanya ada satu yang bisa bertemu dengan sel telur wanita atau ibu melalui saluran reproduksi wanita. Setelah melalui proses selama 40 hari, maka terjadilah gumpalan darah yang ada di dalam rahim ibu. Proses ini berawal dari sperma yang bertemu dengan sel telur menjadi sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Setelah munculnya zigot, ia akan berkembang biak dengan membelah diri menjadi gumpalan daging. Para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Karenanya, sejak lama banyak orang yang menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar kata demi katanya. Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian, sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dengan membungkus tulang-tulang ini. Hikmah dari proses penciptaan manusia. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa di balik penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, terdapat tanda-tanda yang bisa menjadi ilmu pengetahuan jika dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Untuk itu, hikmah dari kita memahami penciptaan Allah, terutama terhadap penciptaan manusia, sangat banyak sekali. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa memikirkan ciptaan Allah adalah saat duduk, berbaring, dan berdiri. Hikmah mengetahui proses penciptaan manusia antara lain adalah agar mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepadanya, serta jauh dari sifat sombong. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Quran Surah At-Tariq ayat 5-9. Kesimpulannya adalah Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan dari al-tin, tanah, al-turab, tanah debu, min sal, tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur hitam yang busuk yang dibentuk dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Materi selanjutnya yakni kemudian nutfah itu dijadikan darah beku alaqah yang bergantung dari rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari al-alaqah, dan 40 hari mudghah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia diciptakan dari mani yang lengkap tetapi dari sebagian kecil spermazoa. Yang kedua yakni sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. Materi yang ketiga yakni janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Yang keempat yakni manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kalian, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Al-Mulk ayat 23. Ayat di atas adalah mengenai bagaimana hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan dan memberikannya anugerah fisik dan hati nurani. Al-Quran mengatakan bahwa manusia adalah hasil ciptaan Allah dan anugerah yang diberikan kepada manusia sangatlah banyak sekali. Demikianlah penjelasan mengenai telaah ayat Al-Quran dalam proses penciptaan manusia. Cukup sekian. Wallahu fi ilmi thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Zikir fikir amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya di YouTube channel kita. Oke, syukron.